Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daniel dan sini ada Ferdinand dan juga kameramen kita ada Angreli. Oke, jadi di vlog kali ini tema itu kita bakal ke Lubang Buaya. Tapi karena di sini nggak ada yang bisa megangin kamera lagi, jadi gue bakal ada di belakang kamera. Oke. Kita langsung masuk aja. Oke, jadi di sini baik tempat makanan nggak? Di sini ya lumayan lah ya. Ya ada aja sih, tapi lebih pentingnya Di ini kan dalamnya. lebih dikenal dengan daerah Lubang Buaya ya. Sebenarnya konteksnya itu Lubang Buaya itu adalah sebuah daerah permukiman. Kalian lihat masih ada permukimannya. Lubang Buaya ini nama aslinya dari sananya dan bukan nama yang diberikan setelah tragedi Lubang Buaya. Ya, G30S PKI. Ya, sepatu gua. Sempat benerin sepatu dulu. Kita ke arah sana ke sini. Nggak tahu sih. Sebenarnya kayaknya sama aja deh. Oh nggak, sana buntu. Sana buntu. Tempatnya bisa kalian lihat lumayan teduh ya. Nah, udah masuk, udah di depan pintu masuknya nih. Mau ini dulu atau apa? Tank. Itu apa? Itu keluar. Itu tunggu. Itu keluar aja nanti aja. Nanti aja pas keluar. Ini gerbang masuk kali ya harusnya. Masuk. Ini gerbang masuk untuk ke tempat yang aslinya, yang benar-benarnya. Jadi di sini ada ruang reliknya, kita akan coba masuk ya kalau bisa. Kalau masih sempat ya, kita masuk ya. Soalnya kalau dari segi lainnya jujur sih berat. Ini apa? Ini ini klinik kali ya atau apa ya? Oh ini museum pengkhianatan PKI ya? Ini museum pengkhianatan PKI. Ini keterangan cuy. Jadi asal kalian tahu monumen ini adalah kayak campuran dari tragedi Lubang Buaya, monumen Pancasila Sakti di mana terdapat 7 patung 7 jenderal, dan juga ini adalah museum pengkhianatan PKI. Jadi semua satu komplek ini dicampur. Memiliki ya bisa kalian lihat monumen Pancasila Sakti yang ada bisa ke sana. Itu ada monumen Pancasila Sakti dan ternyata di sini adalah museum pengkhianatan PKI. Dijelasin Bapak ini kenapa? Ya, seperti kalian bisa lihat, sidang Mahkamah Militer luar biasa terhadap pemimpin pemberontakan G30S PKI. Jadi dalam konteks foto-foto ini, spesifiknya mozaik ini adalah di mana pada saat anggota yang seperti kalian tahu PKI adalah anggota partai politik dan juga militer. Dan kebanyakan anggota militernya itu memiliki pangkat yang seperti kalian lihat letkol dan pangkat-pangkat jenderal lainnya. Dan mereka akan di pengadilan militer karena pemberontakan mereka. Nah, ini adalah diorama di mana jenazah korban dan para jenderal yang meninggal di Lubang Buaya diangkat dan akhirnya dikebumikan. Operasi ini dipimpin oleh yang bisa kalian lihat yang bakalan menjadi Presiden kedua Republik Indonesia, Bapak Soeharto, yang pada masa itu masih memiliki pangkat Mayor Jenderal. Dan ini selanjutnya adalah bisa kalian lihat ini adalah mozaik bukan pemberontakan yang G30S PKI, tapi pemberontakan PKI yang pada tahun 1948 di Madiun.
Oke, sekarang kita langsung OTW ke monumennya. Jadi kalau ini tuh cuma musimnya doang. Nah, kita malah terang banget, cowok, cahaya ilahi. Oh my god. Terang banget kalian. Ini terang banget. Nah, kita ini kalau kita lurus langsung ke sana, itu straight to the point ke monumennya. Boleh kalau mau jelasin di sini, tolong jelasin dong, biar para penonton tuh tahu gitu. Oke. Oke, jadi intinya adalah ini dimana awalnya ini sumur biasa, tapi sayangnya para pemberontak PKI menyalahgunakan sumur ini sebagai tempat untuk mengumpulkan para 7 jenderal yang bisa kalian ada patungnya, dan mereka secara brutal dibunuh dan mereka dibunuh, dimasukkan ke dalam sumur dan akhirnya dibunuh dengan kejam. Wow. Dalam banget sih. Aduh nggak bisa flash ya. Jangan. Ini gue usahain biar penonton kelihatan. Nah, dalam mana? Itu adalah dalam sumurnya. Dan juga itu ada sebuah proklamasi dari marmer yang menyatakan bahwa cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan murkan kami dalam sumur ini. Jadi ini adalah kata-kata yang kemungkinan besar para jenderal mengatakan pada saat mereka dikubur. Mereka mungkin dikubur, tetapi cita-cita dan semangat mereka tidak akan luntur untuk mempertahankan bangsa ini. Gila. Banget. Oke, kita mau lihat langsung patungnya aja gak? Mau? Kita langsung lihat patungnya aja. nggak ada penonton di sini. Kita. Aduh. Iya. Atau di sini udah. Nanti aja. Tugunya cuy. Jadi ini tugunya. Maaf. Wow. Yang pertama gitu. Kalau mau jelasin, Jadi di sini yang dapat kalian lihat di sini adalah patung dari ketujuh jenderal yang dimasukkan ke dalam sumur lubang buaya. Dan juga ini adalah kisah-kisah perjuangan mereka. Jadi ini adalah gampangnya adalah mural perjalanan mereka. Iya, ya. Dari ada Bapak Soekarno, ada para rakyat, dan juga para perwira TNI yang memperjuangkan Pancasila. Dan inilah akhirnya kalian bisa lihat di pertengahannya ada skenario di mana mereka disiksa oleh para itu pemberontak PKI. Dan pada akhirnya bisa kalian melihat di sini toko yang menonjol ini, toko yang berbahan besar adalah pada masa itu Majen Soeharto. Di mana waktu itu Majen Soeharto bisa dibilang memberhentikan aksi para pemberontak PKI. Dan pada akhirnya di mural yang bagian paling akhir ini adalah di mana ada banyak, kalian bisa lihat ada kayak itu konvoy itu parade lah banyak gitu, ya, banyak parade atau gitu. bisa bilang parade dari jenazah para jenderal yang meninggal diangkut di kendaraan tempur TNI. Dan inilah keputusan Bapak Soekarno untuk menyatakan bahwa mereka semua adalah pahlawan Indonesia. Ini ada tulisannya nih. Itu SP 11 Maret ya, 1968 ini. Iya. Nah, itulah keputusan presiden.
Dan inilah pada saat para pemberontak PKI yang masih selamat, yang juga masih berada di bangku kekuasaan di militer, diadili di pengadilan luar biasa militer. Dan mereka dianggap bersalah dan akhirnya mereka dijebloskan ke penjara. Nggak dihukum mati ya? Iyalah pakai nanya. Iya, Nggak seperti kasus yang satu itu ya? Waduh, kasus siapa tuh? Itu tuh dia yang dijeburin tuh. Ya kalian bisa lihat ini adalah yang menunjuk adalah Jenderal TNI Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat. Oke, itu aja dulu vlog dari kita. Akhirnya ada seorang Age muncul di kamera. Dari sekian panjangnya vlog, kerjaan gue cuma handheldin kamera. Karena kita nggak ada orang keempat jatuhnya ya, buat megangin lagi. Yang keempatnya setan. Jangan gitu dong bercanda ya. biasanya yang di tengah yang ketangkep sih. Biasa yang tengah duluan ke tengah yang kena. Oke, jadi segitu dulu vlog kita buat. Sebenarnya ini buat tugas, tapi kalau mau buat konten juga kayaknya nggak masalah sih. Seru juga soalnya. Ini buat tugas beda dan tugasnya Pak Prima, nggak apa-apa. PKWU dong. Ya nggak apa-apa. PKWU konten ya buat sebulan ke depan ya. Oke. Jadi kayak bisa kita lihat ya. Wih, banyak banget jenderalnya. Ini udah ada 7, udah kelihatan juga. Jadi dari konten ini gue sih sendiri berharap kita makin bisa ngehargain perjuangan pahlawan kita, dan kita bisa nerusin apa yang mereka perjuangkan gitu. Ada kata-kata terakhir sebelum kita pulang nggak ya? Semoga Pancasila bisa dilakukan lagi sama orang-orang di Indonesia, warganya. Mantap. Saya setuju. Semoga Pancasila setelah terperukan dengan pemberontakan ini semakin maju dan semakin harum nama Indonesia dan juga Pancasila. Ya, kalau mau kesini tiketnya 5.000 per orang. Kecuali kalian perginya rombongan ya, rombongan tunjukin kartu pelajar, ya itu bayarnya 3.000, dipotong diskon gitu ya. Ya, ada diskon rombongan. Nah, kalau bisa sih kesini jangan kayak kita ya, agak ngaret terus udah gitu bertiga doang. Jadi nyampe sampai sini jam 12 lewat bener-bener. Soalnya mereka tuh tutup jam 4 kan. Ya betul. Ya, mereka tutup jam 4. Jadi jangan ngaret kalau misalkan mau menuju busway. Jangan dikit-dikit lah orangnya, biar banyak sekalian gitu maksudnya. Oke, thank you for watching and see you. Bye.